Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang. Baik anak-anak ustazah, kita hari ini akan melanjutkan materi kita yaitu tentang tema 2. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtema satunya cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, kita hari ini belajar mengenai pembelajaran 4. Nah, silahkan anak-anak ustazah amati gambar. Nah, kira-kira menurut anak-anak ustazah ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar orang sedang belanja di warung ya. Nah, ada jual bawang, ada kebutuhan pokok ya. Nah, kira-kira orang ini membeli kebutuhan pokoknya ini untuk apa ya? Untuk dia masak ya, supaya bisa makan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kebutuhan hidupnya berupa makanan ya anak-anak ustazah. Nah, pernah anak-anak ustazah belanja di warung? Pernah ya. Nah, kira-kira anak ustazah pernah belanja ke sini juga? Apa namanya ini ya? Supermarket atau minimarket ya. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam kebutuhan kita ya, dari mulai makanan, pakaian sampai kebutuhan yang lain ya. Oke. Nah, dari dua gambar ini orang melakukan kegiatan apa? Melakukan kegiatan ada menjual, ada membeli. Ya kan anak-anak ustazah? Nah, itu kita sebut dia dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke ya. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3 ya anak-anak ustazah. Ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Apa saja itu? Nah, yang pertama produksi. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang ya, misalnya ada suatu tempat dia membuat makanan atau pabrik membuat makanan, berarti dia melakukan kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini kita sebut dengan produsen. Oke ya, jadi kegiatan menghasilkan barang namanya produksi. Orang yang membuat barang tersebut namanya produsen. Oke, kegiatan ekonomi yang kedua distribusi. Nah, distribusi ini kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini kita sebut dengan distributor. Oke ya. Nah, yang ketiga konsumsi. Konsumsi ini kegiatan yang menggunakan atau memakai barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut dengan konsumen. Nah, jadi ada 3 ya anak ustazah, kegiatan ekonomi, produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, konsumsi, menggunakan barang. Nah, orang yang melakukan produksi namanya produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah di bidang pertanian. Yang kedua, peternakan. Ketiga, perikanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, kehutanan. Yang keenam, perdagangan. Yang ketujuh, perindustrian. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, nih gambar orang sedang bertani. Yang dihasilkan dari kegiatan bertani ini apa anak-anak ustazah?
padi ya, nantinya akan menjadi beras ya. Nah, yang bisa kita makan, kita masak, kita makan. Nah, ini kegiatan berkebun. Ini kebun teh. Nah, nanti tehnya bisa kita minum. Oke. Ini namanya, dua kegiatan ini namanya kegiatan agraris anak-anak ustazah. Nah, kenapa disebut sebagai kegiatan agraris? Karena sebutan ini diberikan kepada negara kita Indonesia. Nah, alasannya karena banyak dari penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani atau banyak pekerjaannya sebagai petani. Makanya negara kita disebut dengan negara agraris. Ada dua tadi di bidangnya ya anak-anak ustazah. Di bidang pertanian, ini hasilnya bisa berupa padi ya, padi nanti jadi beras kata ustazah tadi kan. Nah, bisa kita makan. Nah, sekarang perkebunan juga ada perkebunan teh seperti gambarnya, ada perkebunan buah, ada perkebunan sayur, yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kita lanjutkan. Nih, peternakan ini kegiatan usaha budidaya hewan. Nah, ada peternakan hewan kecil, ada peternakan hewan besar, ada peternakan unggas. Nah, hasil dari peternakan hewan ini, bisa kita ambil hasilnya berupa nih, ada susu ya, bisa dari susu sapi, kambing ya. Nah, ada juga nih daging, dari daging hewan, ternak, ada ayam, sapi. Nah, ini telur. Ya, jadi hasil dari peternakan bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Perikanan ini ada perikanan air darat dan ada perikanan air laut. Maksudnya perikanan air darat ini adalah sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya seperti kolam ikan anak-anak ustazah, pembudidayaan ikan lele misalnya. Itu yang dimaksud dengan perikanan air darat. Nah, kalau perikanan air laut, nelayan menangkap ikan ke laut, memang hasil dari laut. Nah, ini contohnya ya anak-anak ustazah. Oke, ini contoh perikanan air darat, sengaja dibuat kolam-kolamnya oleh manusia. Nah, lanjut. Pertambangan. Oke ya, pertambangan ini ada menghasilkan barang tambang mineral logam, ada yang menghasilkan barang tambang mineral non logam, ada yang menghasilkan barang tambang sumber energi. Contoh dari barang tambang mineral logam ini misalnya emas anak-anak ustazah, emas, perak, tembaga ya. Kalau yang mineral non logam ini contohnya belerang, gipsum, marmer. Nah, sedangkan yang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Ya, seperti contohnya ini ada emas, batu bara, ada minyak bumi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kehutanan. Indonesia ini terkenal dengan banyak apanya ya? Banyak tumbuh-tumbuhannya ya, apalagi di daerah Kalimantan ya, anak-anak ustazah. Di Kalimantan itu banyak pohon-pohon sehingga Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia ya. Hutan Indonesia ini sebagai paru-paru dunia. Jadi tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Nah, dia juga bisa menjadi daerah resapan air hujan. Nah, tapi karena semakin banyaknya penduduk, hutan di Indonesia sekarang semakin sempit ya. Semakin sempit, semakin banyak berkurang karena sudah banyak yang menebang secara liar pohon-pohonnya ya, dijadikan tempat pemukiman penduduk. Nah, dari hutan ini kita bisa mendapatkan hasil nih, kayu jati, kayu maranti ya, rotan. Ini bisa dibuat kursi, meja, lemari dari hasil hutan. Oke, kita lanjutkan. Perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jadi ada kaitan jual beli di perdagangan. Nah, perdagangan ini ada ekspor anak-anak ustazah, kegiatan ekspor. Pernah antum mendengar ekspor? Nah, kegiatan ekspor ini adalah
usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, misalnya Indonesia membuat anyaman, dikirim keluar, dijual di luar negeri, itu ekspor ya. Nah, impor ini usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, jadi misalnya seperti ada beras impor, katanya berarti itu bukan beras dari Indonesia tapi dari negara lain. Oke, kita lanjut yang terakhir, perindustrian. Industri ini adalah anak-anak ustazah kegiatan mengubah bahan mentah ya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, perindustrian ini dikelompokkan atas 3. Industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Oke ya. Contohnya misalnya nih anyaman. Ini bisa contoh industri rumah tangga. Nah, oke, lanjut. Nih, ada keramik anak-anak ustazah. Nah, ada produksi makanan. Oke ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar mengenai kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan ya. Segala sesuatu kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 tadi ya, yang jenis kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan jenis-jenis kegiatan ekonominya ada 7. Nah, terima kasih kepada anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.